Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir untuk Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah telah kita awali dengan salat subuh secara berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi kita lanjutkan juga dengan agenda gerakan subuh berjamaah bersama bapak-bapak dari Kapolda Sumatera Barat. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kapolresta Padang, yaitunya Bapak AKBP Apri Wibowo SIK MH. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Kombes Pol Riyadi Nugroho SIK, beliau selaku Karo SDM. Kemudian yang kita hormati Bapak-bapak Ketua Pengurus Masjid Darul Falah, seterusnya Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan ORE 4, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Falah, serta anak kami yang hadir pada kesempatan subuh ini. Para ibu yang dirahmati Allah, agar lebih berkahnya kegiatan kita subuh ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih sempurna kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh para sahabat dia pada Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 'Alaikum. 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 'Alaikum.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Darul Falah yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus, itunya Bapak Dr. Andus Haji Wadas Tanjung MSI. Kepada beliau kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Padang, Bapak AKBP Alwibo SIKMH, selanjutnya yang kita hormati Bapak Kepala Biro SDM Polda Sumbar, Bapak Kombes Pol Riyadi Nugroho SIK, kemudian yang kita hormati
para pamen dan bintara dari jajaran Polda Sumatera Barat yang telah hadir pada subuh yang berkah ini. Tentunya yang kita hormati Bapak Ketua RW 4 Komplek Cipago Permai beserta seluruh jajaran RT di lingkungan RW 4. Kemudian yang kita hormati Bapak-bapak dari jajaran pengurus Masjid Darul Falah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Jajaran kepolisian daerah Sumatera Barat bisa hadir bersama kita di Masjid Darul Falah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam rangka menyukseskan program Bapak Kapolda Sumatera Barat, yaitu gerakan subuh berjamaah. Selanjutnya salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, berbahagia sekali kami dari jamaah Masjid Darul Falah Komplek Cipago Permai ini dikunjungi oleh rombongan dari jajaran Polda Sumatera Barat yang pagi ini dipimpin oleh Bapak Kapolresta Padang. Karena itu kami ucapkan selamat datang di Masjid Darul Falah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir merasa nyaman berada di masjid ini. Kemudian kami perlu melaporkan seringkas saja bahwa masjid ini terletak di Komplek Cipago Permai RW 4 Kelurahan Koto 2 Kecamatan Pau. Masjid kita ini sejak 3-4 tahun terakhir kita lakukan rehab pengembangan ke 3 sisi, yaitu timur, utara, dan barat. Alhamdulillah sampai saat ini telah menghabiskan biaya lebih kurang 2,5 miliar. Dan sampai selesainya nanti diperkirakan masih dibutuhkan lagi biaya sekitar 700 sampai 800 juta lagi. Dan kalau masjid kita ini selesai semuanya, maka kira-kira masjid ini akan menjadi miniaturnya Masjid Nabawi. Karena memang arsitektur pembangunan masjid ini kita adopsi langsung dari fisik Masjid Nabawi tersebut. Kemudian kami juga perlu informasikan bahwa sebagian besar dari dana untuk pembangunan masjid ini berasal dari jamaah masjid kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, penghargaan kami kepada donatur di luar jamaah kami, ada dari Pemda Provinsi, ada dari kota, dan lain-lain, tetapi 95% itu memang mengandalkan potensi donasi, sumbangan, infak, dan sedekah dari jemaah kita. Semoga saja semua yang telah diberikan, disumbangkan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga perlu informasikan kepada bapak-bapak, Bapak Polres, bahwa kita di sini ada namanya program ATM Beras. Itu ada mesin yang belakang, Pak. ATM Beras ini membantu keluarga atau kakak miskin yang ada di komplek. Jumlahnya sekarang sekitar 37 saya. 37 kakak. Berasnya dari jemaah. Dan itu berasnya berkualitas. Karena
beras itu bukan beras genggaman, tapi beras yang memang kita beli dari pedagang, dananya kita kumpulkan ke jemaah. Di situ juga ada semacam kacio untuk pengumpulan sumbangan-sumbangan uang. Nanti setelah uang itu dianggap mencukupi, kita ambil dan itulah yang kita gunakan untuk membeli beras. Namanya ATM, memang untuk mengambil beras itu dengan kartu ATM. Jadi semua 37 kakak yang sudah tercatat itu diberikan masing-masing satu kartu ATM, dan dengan kartu ATM itu setiap hari Kamis dia bisa mengambil beras. Itu kartunya dimasukkan, maka nanti akan keluar beras masing-masing 2 liter. Program ini mula-mula diinisiasi oleh Bank BRI. Untuk tahun pertama, Bank BRI menanggung seluruhnya, mesin ATM dan berasnya ditanggung oleh BRI. Alhamdulillah lancar. Pada tahun kedua 50-50, separuh dari jemaah, separuh lagi dari BRI. Alhamdulillah lancar. Dan pada tahun ketiga sepenuhnya dilepas, diserahkan kepada jemaah. Alhamdulillah juga berjalan lancar. Dan sekarang sedang berada di tahun keempat. Doakan juga semoga ini akan tetap berjalan secara lancar. Donasi berasnya tetap terjamin, dan warga miskin yang membutuhkan bisa kita layani kebutuhannya. Terus kami juga perlu laporkan bahwa saat ini ada tercatat lebih kurang sudah 10 sapi korban untuk kita sembelih nanti di hari raya Idul Adha. Mungkin insya Allah menjelang hari H penyembelihan itu target kita akan tercapai. Biasanya di sini 21 sampai 23 ekor. Jadi kalau ada Pak Kapolres, Pak Kombes Riyadi dan jajaran ingin berkorban di sini, tentu dengan senang hati kami juga akan catat. Kami juga perlu informasikan kepada kita semua bahwa di masjid ini kita dalam kegiatan pembangunan rohani, kita melaksanakan 2 kali wirid dalam 1 minggu, setiap hari Kamis dan hari Minggu. Sedangkan sebulan sekali kita adakan namanya kegiatan subuh warakah. Alhamdulillah setelah kegiatan subuh warakah itu kita lanjutkan dengan kegiatan sarapan pagi bersama. Jadi kalau Pak Kapolres nanti ada waktu setiap minggu pertama, silakan datang ke sini, kita subuh barokah dan kita sarapan bersama dengan jemaah di sini. Kemudian kami juga saat ini menyantuni lebih kurang 24 anak yatim dan sekitar 40-an piatu dan fakir. 44 ya, 44 piatu dan fakir miskin. Alhamdulillah di momen-momen tertentu kami bisa menyantuni mereka, dan jika tidak ada arus melintang nanti pada Lebaran tahun depan kita akan mengajak mereka belanja barang ke supermarket. Nah, tentu saja masing-masing mereka itu akan kita berikan santunan dengan voucher. Nah, dari voucher itu mereka bebas belanja apa saja di supermarket. Insya Allah kita akan ajak dari jemaah kita untuk menjadi donasi. Mudah-mudahan target itu bisa tercapai. Dan andai nanti fisik masjid kita sudah selesai, insya Allah kita akan coba memberi perhatian secara khusus pada upaya peningkatan kesejahteraan jamaah kita. Jadi nanti kita tidak apalagi tidak memikirkan fisik masjid, karena dianggap fisik masjid sudah membuat jamaah nyaman beribadah, dan ketika kenyamanan itu telah bisa terwujud, kita ajak jamaah nanti memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dari jemaah kita. Barangkali itu
informasi sekilas dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi disampaikan kepada Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran dari pihak Polda Sumatera Barat yang telah hadir bersama jamaah Masjidul Falak. Semoga silaturahmi ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Banyak maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kapolres Padang, yaitu Bapak AKBP Apri Wibowo SIK MH. Pada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KSDM Polda Sumbar, Bapak Komisaris Besar Polisi Riyadi Nugroho. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Darul Falah. Yang saya hormati rekan-rekan tim gerakan subuh berjamaah dari Polda Sumbar, Polresta Padang dan Polsek Jajaran. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 4 beserta jajaran, hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa bersama-sama berada di masjid ini yang dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan mohon maaf Bapak Kapolda Sumbar. Sedianya Bapak Kapolda Sumbar akan hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini, tetapi ada kegiatan yang mendadak. Kami menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mungkin kami perkenalkan dulu ya. Saya Kapolres Padang. Saya baru 3 minggu menjabat di Polresta Padang. Ya. Jadi sebagai perkenalan, alhamdulillah ya saya pagi hari ini bisa bersama-sama di sini. Ya, sebelum menjabat Kapolresta Padang, saya sudah kurang lebih 7 tahun di wilayah Sumatera Barat. Pertama masuk di Satbrimob Polda Sumatera Barat di tahun 2019, 2020 di Polres Padang Panjang, selanjutnya di Polres Solok, Kapolres Solok, terus 2023 Wakapolresta Bukit Tinggi, dan hari ini kurang lebih sudah 3 minggu saya menjabat Kapolresta Padang. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin ya, kenapa dan kok tiba-tiba mungkin personil kami beserta jajaran berada di masjid ini ya. Ini salah satu gerakan subuh berjamaah program Bapak Kapolda Sumbar ya. Jadi di seluruh Sumatera Barat ya, Polres, Polsek melaksanakan kegiatan gerakan subuh berjamaah yang bersama tim berpindah dari masjid satu ke masjid yang lain. Ya, ini salah satu program dari Bapak Kapolda Sumbar. Ya, semenjak Bapak Kapolda Sumbar berdinas di wilayah Polda Sumbar. Selanjutnya apa maksud dan tujuan Bapak Kapolda Sumbar untuk melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama itu yaitu meningkatkan keimanan utama salah satunya untuk personel Polda Sumatera Barat
Ya, jadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Yang kedua, tentunya juga kalau dimulai dari sholat subuh, berarti kita udah memulai disiplin, ya disiplin beribadah dan tentunya juga berpengaruh pada disiplin kerja. Ini salah satu program dari Bapak Kapolda. Yang ketiga, ya, salah satu tujuannya itu yaitu kita untuk mendekatkan diri, ya, Polri bersama masyarakat, yang tentunya dengan Bapak Ibu hadirin semua. Ya, dengan kedekatan tentunya segala permasalahan, segala informasi, segala situasi mungkin bisa kita ketahui, ya, dan bisa kita antisipasi. Ini salah satu untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Ya. Terus selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini juga, ya, kami beserta jajaran, ya, melihat situasi dan kondisi yang saat ini, ya, di wilayah Polda Sumbar, ya, khususnya yang kalau saya sampaikan di Polresta Padang. Ya. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menjaga Kamtibmas. Ya. Tadi saya mendengar dari Bapak Pengurus, ya, banyak sekali program yang sudah dilaksanakan oleh pengurus masjid, oleh Bapak Ibu hadirin semua. Ya, mulai dari kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap anak yatim, orang-orang tidak mampu di wilayah ini. Ya, tentunya ini sangat luar biasa sekali. Ya, saya muter-muter di masjid yang di sini yang cukup lengkap sekali program-program yang kepedulian kepada masyarakat. Ya, karena apa? Kepedulian ini sangat berpengaruh terhadap Kamtibmas. Ya, ketika masyarakat tidak sejahtera, ya, kurang keimanan, ya, sehingga mungkin akan menghalalkan segala cara. Ya, ini salah satu kemuliaan yang luar biasa dari pengurus masjid, ya, dukungan dari Bapak Ibu hadirin semua. Kami harap ini kita sama-sama pertahankan, ini salah satunya. Terus selanjutnya, ya, kami menghimbau kepada Bapak Ibu juga, ya, melihat situasi dan kondisi, ya, peredaran narkoba sangat masif sekali, sangat tinggi sekali, ya, untuk di wilayah Sumatera Barat. Ini tidak mengena terhadap orang-orang dewasa saja, tetapi sampai anak-anak, sampai siswa SMP dan SMA juga sudah ada yang mengkonsumsi barang tersebut. Ya. Dari data yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, untuk siswa SMP aja, ya, tahun 2003 itu 2 kasus. 2 kasus, walaupun mungkin 2 kasus, tapi ini sangat merupakan perhatian kita semua. Itu tahun 2023, tahun 2024 sudah 3 kasus naik. Ya. 2025 per bulan Mei ini 1 kasus, itu siswa SMP. Ya. Sedangkan siswa SMA itu udah tahun 2023 itu jumlah 12 kasus di SMA tahun 2023. Untuk siswa SMA tahun 2024 7 kasus. Nah, ini sangat-sangat luar biasa, tinggi sekali. Ini perlunya pengawasan kita semua. Ya, pengawasan kita semua mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ya, dan bantuan dari Bapak Ibu hadirin untuk sama-sama mantau, sama-sama melihat anak-anak kita, ya, pergaulannya, ya, kalau mungkin sudah malam tidak menentu, ya, suruh kembali, suruh mungkin di rumah, ya, ada jam-jam mungkin yang waktunya mereka untuk beristirahat. Ini kaitan dengan kasus narkoba. Terus selanjutnya yang menjadi perhatian kita juga, ya, kalau kita di wilayah di Kota Padang, ya, kita yang menjadi atensi dari Bapak Kapolda, yaitu berkaitan dengan masalah tawuran, balap liar. Alhamdulillah hingga saat ini sudah mulai menurun, ya, sudah menurun, ya, berkat dari program Bapak Kapolda bersama personil dan jajaran untuk menekan
perkara itu kasus itu. Ya, untuk kasus-kasus kaitan dengan tawuran dan liar. Ini juga perlu dukungan dari Bapak Ibu juga ya kaitan dengan kasus tawuran, balap liar. Ya, ini kalau pengawasan, salah satu pengawasan dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ini sangat berpengaruh lagi sekali ya kaitan dengan pengawasan dari Bapak Ibu juga. Karena mulai dari perkara-perkara tersebut, kasus-kasus itu dimulai dari lingkungan, pergaulan. Kalau lingkungan kita, pergaulan kita bagus, lingkungan kita terjaga, tidak masuk barang-barang itu, ya tentunya tidak akan tertular atau mungkin tidak menyebar ke anak-anak kita yang lain. Terus terakhir ada yang perlu kami sampaikan juga kaitan dengan himbauan ini, yaitu marak sekali kasus-kasus penipuan. Ya kalau Bapak Ibu, penipuan online ini sangat tinggi sekali kasusnya. Tiba-tiba dapat WA, ya dapat undian lah, atau mengatasnamakan siapa, ya untuk mendapatkan ya iming-iming, dapat hadiah, dapat bantuan atau seperti apa. Ini tolong jangan sekali-kali ditanggapi. Ini sangat masif, kasusnya sangat tinggi sekali ini. Tinggi sekali. Terkadang kecil, 500, 1 juta, 2 juta, tapi banyak sekali, ya banyak sekali. Ya, pelaku-pelaku yang berdeteksi itu di wilayah luar daerah sini, ya di luar daerah sini. Ya. Jadi kalau mungkin ada iming-iming atau mungkin ada berkaitan dengan rayuan atau apa, kaitan dengan lewat handphone, saudara mendapatkan undian ini sekian segini, harus mengirim uang dulu segini untuk memperoleh ini, terus terus tolong jangan ditanggapi, jangan ditanggapi. Kita langsung apa istilahnya, yang betul aja lah. Kalau mau dikerja pasti mendapat hasil. Tidak ada yang tiba-tiba ngasih uang. Ini tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, anak kita. Ya jangan ditanggapi hal seperti itu. Mungkin itu beberapa hal dari yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu hadirin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penyambutan Bapak Ibu hadirin semua. Ya. Kami sekali lagi menyampaikan mohon maaf Bapak Kapolda Sumbar yang tidak bisa hadir bersama-sama kita semua di Masjid Darul Falah ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ada tausiah agama yang disampaikan oleh salah satu dari anggota Bintara Remaja angkatan 52 yang disampaikan oleh Zurian Azhari Sandi. Beliau juga merupakan salah satu kepala daerah di Gunung Manis, anak dari Pak Yeri Sandi di Komplek Pemda. Kita serahkan kepada Zurian Azhari Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kapolda Sumatera Barat beserta jajaran, yang saya hormati para SDM Polda Sumatera Barat, yang saya hormati
KSPKT Polda Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Padang, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Pau, dan terakhir yang saya hormati pengurus Masjid Darul Falah beserta jajaran kepengurusan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh menjelang pagi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum pendek yang berjudul Kemenangan yang Hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti mengharapkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Setiap manusia pasti menginginkan keberhasilan di dalam hidupnya. Bagi orang yang tidak memiliki harta, maka yang dikatakan kebahagiaan di dalam hidupnya adalah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan bagi orang yang sedang sakit, maka kebahagiaan yang diimpikannya adalah ketika Allah menyembuhkannya dari penyakitnya. Dan bagi seorang pemuda yang belum menikah, maka kebahagiaan menurutnya adalah ketika Allah memberikan pasangan yang dapat menerima dia apa adanya. Maka muncullah pertanyaan, bagaimana kebahagiaan ini sebenarnya? Bagaimana kebahagiaan yang hakiki itu? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kebahagiaan yang hakiki, tentang kebahagiaan yang sebenarnya dalam firman-Nya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka tidak ada apa-apanya. Kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah seperti waktu pagi dan waktu sore saja. Sebagaimana firman Allah, ka'annahum yawma yarawna halam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan ditinggal, melainkan sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi hari. Dunia ini adalah ladang tempat beramal dan bukan tempat penghisaban atau perhitungan. Dunia ini merupakan modal untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya di akhirat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sesungguhnya dunia telah beranjak pergi dan akhirat akan datang. Masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini adalah kesempatan untuk beramal dan tidak ada perhitungan. Dan besok di akhirat adalah tempat perhitungan dan tidak dapat lagi untuk beramal di dunia ini. Maka ingatlah pada hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu Allah akan memberikan balasan dari apa yang telah kita amalkan selama di dunia ini. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang akan dizalimi. Saat itulah seorang akan mendapatkan hasil dari apa yang telah dilakukannya selama di dunia. Apakah ia akan meraih kebahagiaan ataukah kesedihan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan takutlah kalian pada hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian
masing-masing dari kalian akan diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Hadirin jamaah subuh rahimahullah, maka persiapkanlah bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut dengan bersegera beranjak melakukan amal-amal soleh, karena inilah cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena inilah cara untuk mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Dan ketahuilah bahwa kebahagiaan surga itu sangat mahal harganya. Rasulullah pernah bersabda, "Man khafa allaha wa man adlaja balaghal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyatan, ala inna sil'atallahi al-jannah." Barang siapa yang takut, maka ia harus berangkat pagi. Barang siapa yang berangkat pagi, maka ia akan segera sampai kepada tujuannya. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa dagangan Allah adalah surga. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam Islam dan sunnah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Wa sallallahu alaihi nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya penyerahan dan pembagian Al-Quran, kain sarung dan mukena oleh rombongan dari Bapak Kapolda Sumbar, yang dalam hal ini langsung diberikan oleh Bapak Kapolres Padang, yaitu Bapak KPP Apri Bolo KMH, pada pengurus Masjid Darul Falah dan jamaah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres, Bapak Dr. Haji Wadasa Jomesi. Saya silakan. Anak Ustaz yang PPK yang sholat boleh ke depan terlebih dahulu semuanya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Anak Ustaz yang ikut sholat subuh berjamaah pagi ini, silahkan langsung ke depan. Yang perempuan juga silahkan. Ada itu si Alia juga boleh ke depan. Masih ada anak Ustaz? Ya, boleh masuk cepat. Aira yang di pintu. Aira, masuk cepat. Buka aja sepatunya bentar. Sini, apa? Akhirnya kita foto bersama untuk Bapak dari Guru Jamaah boleh bergabung ke depan. Sekali lagi kami undang para Guru Jamaah kita foto bersama.
bersama dengan Bapak Kapolres Padang dan juga rombongan. Adik-adik baja silahkan di kiri kanan. Kiri kanan. Ini. Selanjutnya sesi kedua sikap suami Bapak dan Ibu. Kedua tangan di depan. Izin kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya untuk sesi terakhir ada sikap berdiri Ibu. Posisi tangan kanan di dada sebelah kiri. Baik, kami hitung 3, 2, 1. Kami ulangi sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk terakhir kami ada video sedikit ketika kami tadi menyebutkan kami jamaah Masjid Darul Falah, Bapak dan Ibu langsung menjawab sahabat Kapolres Sumbar. Habis itu kami lanjutkan dengan takbir, Bapak dan Ibu langsung dengan Allahu Akbar. Baik, kita akan coba. Kami jemaah Masjid Darul Falah, Sahabat Kapolres Sumbar. takbir. Allahu Akbar. Baik, sekali lagi kami coba dan kami rekam. Baik, kami mulai. Kami jemaah Masjid Darul Falah, Sahabat Kapolres Sumbar. takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami dari segenap anggota dan pimpinan yang hadir pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya lebih tengah jam Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Darul Falah, kepada Bapak Kapolres Sumatera Barat dan rombongan yang sudah lagi mengucapkan terima kasih. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan dan mengucapkan selamat kembali ke tempat masing-masing. Semoga aktivitasnya diberkahi oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.